Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tathaba aslan fi mada zamani. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fatini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa asbiyallah khususan sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Thumma ila ruhi al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa wal ustadz al-azam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa Syekh Abdul Rahman bin Muhammad al-Saqaf wa auladihi al-jami' wa ikhwan al-jami' thumma ila ruhi sahib al-ratib qutb al-irsyad wa khawth al-ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim thumma ila ruhi muallif hadzal kitab Syekh Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa usulihi wa furu'ihi thumma ila ruhi walidi Kilhaj Ahmad Mustalih Badawi Hanafi thumma ila ruhi Syekh Ahmad Marzuqi bin Mirsad thumma ila ruhi Al-Habib Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad muassis Jami'at Al-Ahqaf thumma ila ruhi Hababah Sakinah binti Sayyid Ali Baharun thumma ila arwahi min ulama'i wa ahli kalendar jami'at thumma ila arwahi amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in anna Allah al-karim yataghashana taghashaw min rahmah wal maghfirah
ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلانية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap pengurus Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib. Alhamdulillah, pada malam ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan kembali taklim rutin kita. Mudah-mudahan semuanya diterima dan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan limpahan anugerah dan rahmat serta pahala yang berlipat ganda darinya. Amin ya rabbal. Salawat beriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan yang hadir semua tergolong umatnya yang kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita giliran Riyadhus Shalihin, dan malam ini kita akan masuk hadis 18. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu taala anna wa ankum. Ila an qala wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma kana yawma Hunainin athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah
fa'atal Aqra' bin Habis mi'atan minal ibil wa a'ta Uyainata bin Hisnin mithla dhalik wa a'ta nasan min ashrafil arabi wa atharahum yawma idzin fil qismah. Faqala rajulun wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urida biha wajhullah. Wa faqultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala fataghayyara wajhuhu hatta kana as-sirfi. Thumma qala faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu. Thumma qala yarhamullahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fa sabara. Faqultu la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha hadithan. Muttafaqun alaihi. Wa qawluhu kasirfi huwa bi kasri sadil muhmalah wa huwa sibghun ahmar. Baik, di dalam hadis yang ke-18 ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, saat perang Hunain Nabi melebihkan beberapa orang dalam hal pembagian ghanimah. Jadi Bapak Ibu, kalau di zaman Nabi ketika kita perang, setelah selesai perang, kalau umat Islam menang, harta yang tadinya punya orang kafir, yang punya musuh, itu buat kita, buat orang Islam. Ya, semuanya tuh. Tapi nanti ada pembagian beberapa detail gitu ya. Ini surat Al-Anfal bahkan ada suratnya secara khusus ya. Surat 8 tentang harta rampasan perang. Makanya rentan Bapak Ibu, orang perang itu niatnya bukan karena Allah. Kalau bahasa kita mungkin ada yang begini, kan lu tumben-tumbenan mau ikut perang. Kemarin-kemarin kagak. Oh, musuhnya kali ini kaya banget gitu. Jadi ngincer apa aja dia? Berarti niat jihadnya bukan karena, nah itu rentan Pak. Iya. Lu tumben-tumbenan datang maulid biasanya kagak. Oh sini lain sini. Paham udah nyambung? Iya kalau sini lain gitu. Kembulinya tebal-tebal banget dagingnya. Itu rentan Pak. Makanya hadits innamal a'malu binniyat, itu kata Imam Syafi'i, sepertiga agama Islam tuh di situ. Kenapa? Karena kan amal kita itu ada amal qalbi, ya, amal fikri dan amal arkani. Ada amalan hati, ada amal pikiran, ada amal perbuatan, gerakan. Nah, niat itu sepertiga dari tiga bagian itu tadi, yaitu amal qalbi. Ini udah dijelasin nih. Tuh mereka menanyakan kepadamu tentang harta rampasan perang. Katakanlah wahai Muhammad, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Jadi ada pembagiannya. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Lah gara-gara apa perang Uhud orang Islam kalah? Tahu gak gara-gara apa? Kan pasukan pemanah meninggalkan pos. Padahal instruksi Nabi jelas, kalian jangan turun dari jabal ini. Makanya sekarang terkenalnya namanya Jabal Rumah. Bukan rumah bahasa Indonesia. Rumatun itu artinya apa namanya? Kelompok pemanah. Kalau yang pernah umroh haji insya Allah tahu ada Jabal Rumah. Itu maksudnya bukit yang tadinya di masa Nabi jadi pos. Nabi meletakkan sekitar. Nabi udah bilang, jangan dulu kalian turun sebelum ada instruksi perintah. Dari atas ngeliat, wah kita udah menang, kita ngeliat tuh yang di bawah lagi pada mungut-mungutin harta. Lah kalau kita kagak turun, kita kagak. Nah itu kira-kira. Ya jadi ya wajar aja kalau kita rada-rada matre ya. Sekelas sahabat juga ngeliat duit, ngeliat harta ya goda, ngeliat harta ya goda juga manusia. Sahabat kan tidak maksum kan, memang mulia, tidak bisa kita bandingkan dengan kita. Cuman pelajaran hikmah yang bisa. Iya 1,5. Kalau duit cepet banget itu.
Sampai salah langsung dikoreksi saya. Jangan ditanya kalau itu mah ya. Biar kata kagak pernah ngeliat duitnya. Kalau udah ngurusan duit, dah cepet udah. Uyainah bin Hisin juga sama, dikasih 100 ekor onta. Beberapa asyrafil Arab, ibaratnya pemuka-pemuka bangsa Arab, pentolan lah tokohnya gitu ya, itu juga diberikan lebihan. Ada salah seorang pasukan, bagian dari pasukan itu ngerasa, wah wallahi demi Allah ini nggak adil ini pembagian, ngapa dia dapat segini, dapat segitu, dapat segini, dapat segitu. Pasti ini bukan sesuatu yang dilakukan karena Allah, pasti ada kesalahan. Apa kata orang itu? Demi Allah saya akan datang komplain kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus datang dia orang ini ke Rasul, terus gue bilang fa'akhbartuhu bimaqal, saya kasih tahu cerita begini begitu. Fataghayyara wajhuhu hatta kana syirr, Nabi wajahnya langsung memerah. Memerah karena apa? Kecewa sekaligus marah. Sambil berkata, "Faman ya'dilu idza lam ya'dilillah wa rasuluh." Siapa lagi yang akan berbuat adil? Siapa lagi yang kau percaya akan berlaku adil kalau Anda kira Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil? Paham gak tuh kalimat? Ini kalimat puncak kemarahan, Pak, kekecewaan lah. Karena kan orang ini setidaknya atau seenggaknya menuduh Nabi berbuat tidak adil. Nabi balas, kalau kamu menuduh Rasulnya tidak berbuat adil, lantas siapa lagi yang kau percaya akan berbuat adil? Dalam kata lain, saya sebagai Rasul nggak mungkin tidak berbuat adil. Saya tidak mungkin tidak adil, artinya semua sudah ada jatah dan perhitungannya. Semua ada Pak pembagiannya dalam kismah. Nanti yang pasukan berkuda lain dengan pasukan yang jalan, bagiannya lain tuh. Terus misalnya ada orang yang misalnya nih, kan perang berkecamuk ya, banyaknya perang berkecamuk sini-sini. Terus ada si A melumpuhkan si B. Kebetulan si B ini panglima dari golongan orang kafir. Dia pakai apa nih? Pedang. Dia punya pedang ya kan, dia pakai baju perang. Terus dia pakai apa biasanya? Karena panglima pakai kuda kan itu. Dan biasanya kalau panglima kan orang-orang kafir Pak pada apa glamor. Ya, jadi pedangnya ada hiasan emasnya, ada hiasan berliannya, ya layaknya sekarang cincin gitu ya, handphone, casingnya kan pada mahal-mahal tuh. Itu juga begitu. Nah, kalau si A yang berhasil menumbangkan si B, ini diantara aturan pembagian harta rampasan perang ya, maka si A lah yang berhak untuk mengambil semua yang melekat pada si B, karena dialah yang berhasil menumbangkan. Karena dialah yang berhasil menumbangkan. Tuh, Nabi memberikan, nggak mungkin kan Nabi curang, nggak mungkin kan Nabi ingin berbuat tidak adil. Terus setelah Nabi ngomong begitu, Nabi lanjutkan, yarhamullahu Musa. Aduh, emang bener ya, Nabi Musa itu diantara Nabi yang hebat. Kenapa? Qad udhiya bi aktsara min hadza. Nabi Musa itu lebih berat ujiannya daripada saya. Artinya Nabi Musa mendapatkan ujian lebih daripada ini. Kalau tadi kan Nabi Muhammad dianggap tidak berbuat adil oleh umatnya sendiri. Kalau Nabi Musa, kata Nabi Muhammad, itu lebih daripada itu. Fasobaro, kemudian Nabi Musa bersabar. Artinya Nabi Muhammad sedang membandingkan. Ternyata musibah saya, ujian saya nggak ada apa-apanya ya dibanding ujian dan cobaannya Nabi Musa misalnya. Nabi Musa dapat ujian lebih daripada ini kok, itu kan. Nabi Musa dibohongin, nggak dipercayain, padahal tongkatnya udah berubah jadi ular dikata sihir, ya nggak? Tongkatnya udah dibuat supaya bisa ngerubah ngebelah laut, masih nggak percaya juga. Artinya Nabi Muhammad tuh lagi ngebandingin, lah saya cuma dituduh nggak berbuat adil doang sama umat saya, tapi kalau Nabi Musa kan diingkari,
ya kan, sama Firaun dan semua loyalisnya, sampai udah di depan mereka bukti nyatanya itu tongkat berubah jadi ular, tongkat yang berubah jadi ular Nabi Musa memakan ular-ular sihirnya, tukang sihirnya si Firaun, sampai tukang sihirnya beriman kepada Nabi Musa, Firaunnya masih kagak mau juga beriman. Kalau kata Nabi kita mungkin dibanding-banding, ternyata saya belum ada apa-apanya dibanding Nabi Musa ujiannya, begitu. Ini kan bab tentang sabar nih. Gitu. Jadi artinya apa? Bapak Ibu, Nabi Muhammad aja dituduh tidak berbuat adil, apalagi pejabat zaman sekarang. Paham ya ini? Kalaupun mereka jujur, gak usah takut dikritik kantor masyarakat. Memang tugasnya masyarakat kritik ya. Oh, masyarakat kok bisanya ngeritik doang. Coba dong kerja dari kita. Lah, memang tugasnya masyarakat kan ngeritik. Pejabat melayani masyarakat. Ya sudah keseharusan, menjadi seharusnya warga mengkritik pejabat. Memang itu tugas mereka itu kan mendengarkan keluhan. Nah kalau mereka nggak mau mendengar keluhan rakyat terus mau gimana? Nabi aja dituduh begitu. Maka biasa aja kalau jadi pejabat kemudian dituduh ini dan itu, buktiin aja kalau emang nggak salah, nggak benar kan ya. Ngapain jadi takut gitu, malah jadi menjarain yang lapor. Kan kita begitu sekarang nih. Ada orang lapor, yang dipenjara yang mana? Yang lapor atas tuduhan UU ITE karena sudah menyebarkan begini dan begitu. Ya, emang agak lain emang gitu ya. Nah, jadi setelah itu si orang ini nyesel Bapak Ibu. Ketika memang sih dia nggak nuduh ya, cuma kan dia ngomong, ya Rasul kayaknya pembagian kagak adil ini. Lah karena yang membagi langsung Rasul, jadi seakan-akan kan kayak nuduh Pak. Nah terus kata dia, la jarama la arfa'u ilaihi ba'da. Setelah itu saya nggak berani ngomong sembarangan ke Nabi setelah kejadian itu. Jadi kalau saya ngomong sama Nabi, benar-benar harus apa? Hati-hati mikir berkali-kali, nggak langsung asal ucap asal ngomong gitu. Nah itu jadi ya udahlah. Kalau Nabi Muhammad saja, Nabi Muhammad aja ada yang benci, Nabi Muhammad aja punya musuh, Nabi Muhammad aja ada yang nuduh. Terus kita bukan Nabi, terus mau ngarepin hidup kita enak, nyaman, tentram aja, ya nggak bakalan Pak. Bener gak? Nabi aja punya musuh, Nabi aja nggak disenengin, apalagi kita nggak bisa ngontrol mulut orang lain. Yang bisa kita kontrol, yang bisa kita tutup bukan mulut orang, tapi tutup telinga kita untuk supaya tidak mendengarkan kalimat-kalimat yang negatif. Kalau sifatnya positif, kritik membangun, nasihat agama dengerin. Biar kata itu perih, biar kata itu sakit, terima. Yang namanya obat, begitu cara kerjanya. Kita kepleset, jatuh, luka, dikasih obat betadin, obat merah, perih memang, tapi itu bagian dari proses penyembuhan, terima. Tapi kalau omongan negatif, kita akan selalu salah di mata orang yang begitu, betul gak? Jadi jangan dihiraukan. Kafilah berlalu anjing menggonggong, udah. Jangan kemudian kita membalas dengan ucapan yang sama, apa bedanya kita sama dia? Jelas? Nah itu hadisnya nggak terlalu banyak pembahasannya. Lanjut hadis 19. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala. Hadis ini dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Kemarin saya ngelihat video di Instagram, ada beberapa syekh dari berbagai negara kumpul di satu acara televisi Kuwait atau mana begitu. Tadi ada banyak syekhnya lagi kumpul. Hostnya nanya, ada 5 syekh kalau nggak salah yang ditanya. Pertanyaannya sama, setiap syekh itu pertanyaannya sama. Apa pertanyaannya? Siapa sahabat favorit Anda? Ada yang jawab favoritnya Umar bin Khattab karena keberaniannya, karena ketegasannya. Ada yang jawab Abu Bakar karena loyalitasnya yang sangat tinggi. Dalam kisah Isra Mi'raj, satu-satunya yang langsung membenarkan kisah itu Abu Bakar tanpa bertanya, tanpa merenung. Ada yang salah satu menjawab syekhnya, yang difavoritin Anas bin Malik.
Kenapa Anas bin Malik? Anas bin Malik itu khadimnya Nabi, Pak. Pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik. Jadi beliau mengibaratkan selayaknya dulu Anas bin Malik itu khidmah ke Nabi, melayani Nabi, maka sekarang kita harus menjadi Anas bin Malik masa kini dengan melayani agamanya Allah, melayani syariatnya dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, melayani umat. Nih, pengurus masjid jadi pelayan umat. Jadi kayak Anas bin Malik. Dan ada kisah menarik Bapak Ibu. Anas bin Malik kan khadim. Khadim itu apa tadi? Ya kalau bahasa kita ASN ya. ASN, ART. Kok ASN? ASN mah PNS. ART apa ART? Asisten. Itu nih di hadis Bukhari nomor 6038. 6038. Ini kisah tentang Anas bin Malik nih Bapak Ibu biar pada tahu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimtun nabiyya asyra sinin. Saya jadi pembantu Nabi 10 tahun. Termasuk lama kan? Pembantu 10 tahun termasuk lama. Dan selama 10 tahun itu ini akhlak Nabi nih, pelajaran. Fama qala li uff. Nabi nggak pernah ngomong gitu. Dalam konteks majikan ke pembantu kan ngomel maksudnya. Lu nggak bisa kerja banget gitu. Tapi sekedar ahnya doang nggak pernah keluar dari mulut Nabi. Wala lima sonata wala alla sonatu. Alla sonata artinya Nabi nggak pernah ngomel. Kenapa kamu masak ini? Kenapa kamu nggak masak itu? Bahkan dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik kan masih kecil Pak. Dari kecil tuh jadi khadim Nabi itu dari usia 10 tahunan kalau tidak salah. Disuruh beli ke pasar atau ke warung gitulah kalau bahasa kita. Lagi jalan mau beli sesuatu yang disuruh Nabi, lupa main sama temennya di lapangan. Nabi nungguin, mana si Anas? Agak datang-datang. Nah kalau kita kan begitu, paling gak datengin, suara naik 5 oktav tuh ya. Marah lah gitu jalan. Ini kagak. Nabi malah senyum, cuma nanya, kamu nggak ingat sesuatu? Ya Allah, ya Rasul saya maaf Pak. Habis itu buru-buru gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah membentak pembantunya, khadimnya itu Anas bin Malik. Sekalipun nggak pernah. Man kalau kita susah gitu. Coba dah ibu baru beli baju lebaran. Ya belinya udah bagus, udah siapin. Suruh nyetrika mbaknya. Kagaknya bolong. Mana udah tinggal besok lebaran. Kagak bisa lagi beli, gimana deh tuh? Apa pilihannya? Pasti paling kagak nada tinggi udah keluar pasti itu. Walaupun mungkin kita masih bisa kontrol supaya jangan yang keluar itu apa? Kata-kata jorok, kata-kata kasar, kata-kata kotor, ya, hewan-hewan dan lain sebagainya. Tapi kan sulit Ustaz. Memang sulit. Itulah makanya la taghdab walakal jannah. Maka balasan orang yang bisa mengendalikan amarahnya itu masuk pantes, hadiahnya surga, makanya berat. Nah kalau dia enteng ringan mah paling hadiahnya cuma piring cantik. Lalu jadi pengurus masjid, jadi marbot masjid, jadi tukang azan masjid, itu pelayan umat. Niatkan yang lurus, insya Allah pahalanya itu sangat besar. Nah terus dari Anas bin Malik, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, idza hambanya menjadi ahlul khair. Sekali lagi saya ingatkan, kalau ada hadis misalnya Allah menghendaki seseorang menjadi ahlul khair, orang baik di sini kategorinya langsung yang dimaksud adalah calon penghuni surga, gitu ya. Jadi kalau diterjemahkan bebas, kalau Allah menghendaki seseorang menjadi ahli surga, itu kira-kira ajjalalahul uqubah fid dunya. Allah segerakan balasan dosa-dosanya di dunia. Ini tentang sabar nih. Allah segerakan balasannya di. Tapi kalau Allah menghendaki hambanya min ahli syarr, tergolong ahli neraka, amsakaan, itu berarti Allah lagi sayang. Berarti ada dosa yang lagi dihapusin sama Allah. Supaya di hari kiamat begitu kita meninggal, dosa kita habis. Atau paling tidak, kalaupun tidak habis, paling tidak dosa kita berkurang. Keseleo,
mata bahkan kelilipan, cuman ketusuk duri, kalau kita bahasanya ketusuk strapless, kesusuban, itu ada dosa yang lagi diampunin sama Allah. Apalagi kalau ujiannya besar, cobaannya gede, berarti kan semakin banyak lagi dosa yang dihapus sama Allah. Penyakitnya parah, durasinya lama, itu berarti ada dosa yang sedang Allah bersihkan. Tapi jangan ngomong begitu juga. Kalau Bapak Ibu punya teman yang lagi sakit, sahabat, keluarga, pas lagi dijenguk ke rumah sakit, lu lagi sakit lama amat, lu dosa lu banyak ya. Jangan ya. Walaupun memang itu tugas dia untuk apa? Untuk berintrospeksi, selain untuk supaya ya udah jalanin aja, syukurin aja, berarti ini Allah lagi sayang sama kita, udah segitu. Waqala Nabi SAW, hadisnya dilanjutkan oleh Nabi, inna idhamal jazai ma'idhamil bala. Sesungguhnya besaran pahala berbanding lurus dengan besarnya bala. Saya ulang, besarnya pahala yang didapat berbanding lurus dengan besarnya bala atau musibah atau ujian yang diterima. Itu Pak. Terus jangan mentang-mentang, Ustaz, saya udah sholat, Ustaz, saya udah puasa, saya beriman kok sama Allah. Terus emang kalau udah begitu, berarti kita aman dari ujian? Jangan salah kira Bapak Ibu. Semakin iman Bapak Ibu dalam, semakin Bapak Ibu disayang sama Allah, semakin diuji. Nah, Al-Ankabut surat 29 ayat 2. Ya, surat 29 Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Oh, tidak seperti itu. Artinya jangan merasa kalau kita beriman terus kita aman. Loh, Nabi Muhammad orang yang paling disayang sama Allah, tapi ujiannya paling berat. Di antara kita Nabi Muhammad paling berat. Belum lahir ayahnya udah nggak ada. Begitu lahir disusuin di pedesaan Sa'diyah oleh Halimah. Makanya namanya Halimatus. Pulang di usia 5 tahun, di usia 6 tahun ibu Nabi meninggal. Entar di usia 8 tahun kakek Nabi berturut-turut Bapak Ibu. Jadi kalau kita bandingin sama ujian kita, ya nggak ada apa-apanya. Apalagi orang laki dapat ujian musibah, terus nangis begitu, masang lagu-lagu melo, sampai di kamar mandi nyalain shower gitu. Mau ngapain? Mau bikin film? Kalau lagi sedih, ada ujian musibah cobaan, kemana ngadunya? Ke Allah. Ya, jadi jangan apa ya, jangan lebay, jangan cengeng jadi laki. Ya memang keras hidup ini, memang ya itulah ujian hidup ya. Kita Ustaz, saya udah nyari kerjaan ke sono mari belum diterima juga Ustaz. Ya udah kerjain apa yang bisa. Apa jadi buruh karyawan serabutan atau apa segala macam. Insya Allah selama ada niat, insya Allah akan ada jalan. Yang salah udah kagak ada niat, ya dia suuzon lagi sama Allah, malah minta-minta dan lain sebagainya. Baik, jelas ya. Jadi besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besarnya musibah. Jadi semakin musibahnya berat, maka pahalanya semakin banyak. Tapi di sini kagak usah pakai minta begitu. Ya Allah, kasih saya dong musibah yang berat biar pahala saya banyak. Jangan. Ya, jangan pakai minta. Ntar kalau dikasih beneran yang berat beneran, kita kagak kuat, yang ada malah oleng, stres. Ternyata besok kagak ngaji lagi malam Kemis. Paham ya? Nah, wa innallaha ta'ala idza habba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah jika cinta, tuh makanya saya bilang surat cinta, karena redaksinya jelas idza ahabba. Apabila Allah senang, cinta, sayang dengan suatu kaum, ibtalahum, Allah akan uji mereka. Faman radiya falahur ridha, maka barang siapa dia rela, dia ikhlas, dia pasrah, diuji oleh Allah, maka dia akan mendapat ridhonya Allah. Wa man sakhita, barang siapa yang murka, nggak terima, protes,
falahus sukhtu, maka dia juga akan dapat murkanya Allah. Itu pentingnya. Apa surat Al-Bayyinah? Radhiyallahu anhum wa radu. Itu Pak. Dzalika liman. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ini. Nah, dalam tafsir Al-Baghawi ada 2 jenis ridho, Bapak Ibu. Dalam ayat ini ya, surat Al-Bayyinah, surat 9 ayat 8. Ya, Quran surat 98 ayat 8 Al-Bayyinah tadi radhiyallahu anhum wa radwan. Jadi ridho itu ada 2 jenis, Pak. Kata ulama tafsir. Ada ridhon bihi, ada ridhon bihi, ada ridhon anhu. Nah, kalau ridhon bihi itu ridho terhadapnya. Ya, ridho bahwa Allah sebagai Tuhan. Ini kita langsung aja deh. Sebagai Tuhan. Ridho Allah sebagai Tuhan. Apa kalimatnya yang biasa kita baca di ratib-ratib? Raditu billahi. Apa artinya? Ya Allah, aku ridho, aku rela Engkau sebagai Tuhanku. Itu namanya ridhon bihi. Kalau ridhon anhu, kita ridho terhadap takdirnya, terhadap takdir dan ketentuannya. Nah, kalau kita sudah punya 2 jenis ridho ini, maka kita insya Allah masuk tuh dalam ayat 8 surat Al-Bayyinah. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridho terhadap mereka, mereka ridho terhadap Allah. Nah, tapi ridhonya harus 2 ini. Ridho bahwa Allah sebagai Allah. Nah, tapi ridhonya harus 2 ini. Ridho bahwa Allah sebagai Tuhan dia, dan ridho atas ketentuan dan takdir yang ditetapkan oleh dia. Itu namanya ridho, gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang ridho tersebut, gitu ya, sehingga kita mendapatkan apa janjinya di sini? Jazaohum inda rabbihim jannatu. Nah, kita dapat surganya Aden. Itu buat siapa ya? Buat mereka tadi, mereka yang ridho terhadap Allah dan Allah ridho terhadap mereka. Surga Aden, Bang. Gitu. Insya Allah kita masuk. Surga itu kalau yang paling tinggi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Enggak pernah bisa diimajinasikan, belum pernah dilihat mata manusia, belum pernah didengar oleh telinga. Mewahnya luar biasa, yang paling atas. Tapi kalau yang paling bawah, di gambaran hadis Sahih Muslim, itu kayak 10 kali lipatnya dunia. Ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah, nanya, kaifa adnal ahlil jannati manzilatan. Gimana sih penduduk surga yang paling rendah? Di hadisnya panjang, kesimpulannya saja 10 kali lipatnya dunia buat sendirian. Wow. Kita kemarin ada berita dari India, ada seorang pengusaha tajir nikahin anaknya, ngabisin dana 10 triliun. Tahu itu berita itu? Kan geger itu ya, di mana-mana ya. 10 triliun, Pak. Jadi konsernya bukan biduan Pantura lagi yang dipanggil. Dia bikin konser yang diundang Justin Bieber, Selena Gomez, siapa lagi, pokoknya Katy Perry. Duh, tahu nggak nih saya ngomong begitu? Jadi ustadznya yang lebih tahu kok ini. Ustadznya kan perlu observasi gitu ya. Ustadz kamu bayangin Bapak Ibu, 10 triliun dana buat ngawinin doang itu. Karena kekayaan dia berapa? Kita lihat ya beritanya. Kekayaan dia kalau nggak salah itu 3.000-an triliun, Pak. Si bapaknya itu. Nih, begini pernikahan 10 triliun Anand Ambani dan Radhika Merchant di India. Ini orangnya itu, Pak. Karena pernikahan apa namanya yang bikin apa namanya Pak, tuh kekayaannya 2.106 triliun. Itu duit semua itu, Pak. Lah saat ini coba kita bayangin doang mah kagak apa-apa. 1 triliun itu 1.000 miliar, Pak. 1 triliun
Lah ini dia punya harta 2000-an triliun. Coba kali 1000 berapa M tuh? Wah, udah kalkulator error aja pokoknya. Itu aja kita udah geleng-geleng, Pak. Ini sama sorga kagak ada papanya, sama sorga yang paling bawah juga ini kagak ada papanya. Paham nggak? Emang orang India rada-rada aneh ya kalau yang kemarin ada berita ramalan ituan prediksi hari kiamat dari India juga tuh. Tahu nggak tuh? Peramal India prediksi kiamat 29 Juni 2024. Alhamdulillah kita lolos. Kita udah lolos berapa kali? Dulu juga ada yang prediksi tanggal 12 bulan 12 tahun 2012, sampai ada filmnya kan dulu tuh. Bukannya kiamat malah banyak yang kawin. Orang tanggal cantik 12 tau gak? Nah yang lucu pas saya baca berita ini bahwa peramal India meramal kiamat 29 Juni, saya baca di Instagram, saya buka kolom komentar netizen, ada satu komentar yang menarik perhatian saya. Apa dia bilang? Biasanya Muhammadiyah 1 hari lebih cepat. Kan prediksi 29 Juni, dia komentar biasanya Muhammadiyah 1 hari lebih. Pokoknya tinggal di Indonesia tuh enak banget, enjoy, dibawa enjoy aja, orangnya juga random gitu ya. Jadi nggak usah terlalu dibawa serius, dibawa enjoy. Dapat musibah, dapat ujian, kan udah tahu ilmunya kan, udah tinggal dijalanin, insya Allah dapat ganjaran pahala yang besar dari Allah asal kita sabar. Baik, saya kira 2 hadis itu Bapak Ibu, karena ini ada request dari pengurus. Yang pertama, mohon doa untuk cucu Pak Dwi. Ya, yang kelima, lahir hari ini 17 Juli 2024, putra dari Farhan Fadlur Rahman dan Khilda Fatia. Kita bacakan surat Al-Fatihah, semoga anaknya sehat jasmani rohaninya, jadikan anak yang bermanfaat, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan kemudian menjadi qurratu a'yun bagi orang tuanya, dan bisa menyebabkan orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah. Begitupun untuk semua anak putra putri kita baru masuk sekolah kan ya, ada yang mungkin baru naik SD, ada yang mungkin baru naik SMP, naik SMA, atau yang kuliah atau naik kelas. Kita doakan supaya anak-anak kita, putra putri kita dalam prosesnya menuntut ilmu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya hatinya diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ilmu yang banyak dan bermanfaat, bahwa mereka dimudahkan dan berprestasi di tempat sekolahnya masing-masing, dan yang paling penting ilmunya nanti bermanfaat, bisa diamalkan dan disebarkan kepada masyarakat. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, anna Allah ta'ala yutil wasilata wal fadilah syarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Thumma ila ruhi al-habib Abi Bakar bin Abdullah al-Attas sahibu ridha wa suli wa furuhi Allah al-karim taghashana taghashaw birrahmah wal maghfirah wa yu'idu علينا من بركاته وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة ثم على ما نوى سلفنا الصالحون وعلى ما نوينا من نوايا الصالحة يا ربنا حققها بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lalu yang kedua, ada yang ngomong apa enggak? Enggak usah, ditampilin aja. Nah ini ada kabar dari pengurus bahwa Ustadz Nur Fuad Zain yang mengajar tahfiz tahsin taklim di masjid kita kemarin mengalami kecelakaan tunggal. Tapi alhamdulillah Ustadznya nggak kenapa-napa, suasana sehat walafiat. Cuma ini pengurus mengajak untuk mencoba membantu keringanan atau meringankan beban biaya servis mobilnya yang kurang lebih di sini diberitakan diprediksi menelan sekitar 80 juta rupiah. Mobilnya apa sih? Pajero, Mitsubishi Pajero.
Ini apa nih? Pajero bukan ini? Apa Expander? Nggak ketahuan. Apa Avanza ini? Kayaknya kayak Avanza Xenia gitu. Kalau memang terlalu parah sih mendingan mungkin ganti baru nanti kali ya. Takutnya ke depannya udah diperbaiki malah ada yang kena lagi segala macem gitu ya. Pokoknya gimana lah ya. Tapi ini suratnya dari pengurus seperti itu gitu ya, bisa ditransfer langsung ke Ustadz Nurnya bisa. Di sini nomornya nih saya garis bawahi, ini rekening Ustadznya, ini rekening pengurus atas nama Pak Dwi atau Nurul Amal ya, dengan nomor rekening ini. Nomor Ustadznya ada 2 nih, BSI sama BCA gitu ya. Ya itu pengumuman dari pengurus. Tapi Ustadznya nggak apa-apa ya, sehat walafiat ya. Ustadznya sehat walafiat, alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan nanti yang bisa menjadi niat dari Bapak Ibu bisa dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada kita langsung baca salam amal. Ya. Kita sering mengalami perbedaan Idul Fitri ya. Tapi baru tahun ini saya merasakan bahwa Muharramnya juga beda. Kalau melihat Idul Fitri yang lalu itu berbeda, tapi perbedaannya bisa 2 hari. Ya. Tapi kalau setiap tahun perbedaannya tetap 1 hari. Kemudian juga yang lalu saya tidak merasakan ada perbedaan di Muharramnya. Tapi tahun ini itu berbeda. Ya. Jadi gini, kan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Nah, tidak setiap bulan otomatis ketika Idul Fitrinya beda, kedepannya beda semua. Nggak begitu, karena kan kalau NU jelas bahwa sistem yang diambil adalah ruqyah. Jadi bukan berarti kalau misalnya Idul Fitri tahun ini beda, terus nanti Syawalnya beda, Dzulqa'dahnya beda, Dzulhijjah beda. Nggak selalu begitu, karena semuanya kan tergantung proses ru'yahnya. Nah, termasuk seperti Muharram juga. Jadi bukan berarti nanti kalau tahun depan itu berarti Idul Fitrinya harusnya bedanya 2 hari karena tahun lalu sudah 1 hari gitu. Enggak. Jadi setiap bulannya itu NU melakukan ru'yah setiap bulannya, itu bukan cuma di Idul Fitri, cuman ramenya ya cuma di Idul Fitri dan Idul Adha, karena itu kan penentuan hari raya. Tapi setiap bulannya PBNU punya titik-titik di mana para petugasnya melakukan ru'yah yang pada akhirnya itu nanti menentukan untuk tanggal 1 Muharramnya atau 1 Ramadannya. Memang untuk Muharram cenderung jarang berbeda. Kenapa? Karena biasanya umumnya Muharram itu sudah mulai cerah langit awan, Pak, sudah masuk mulai kemarau. Cuman kan kemarau kita ini kan agak berantakan nih. Bahkan sekarang kita ada angin dingin kan? Ngerasain nggak kalau pagi itu anginnya agak greges gitu? Itu kan ada fenomena apa itu? Namanya apa kemarin ya? Angin dingin Pulau Jawa. Ini ya tuh 4 penjelasan BMKG soal udara dingin akhir-akhir ini. Bukan apelion, pokoknya adalah penjelasan BMKG-nya gitu. Jadi biasanya Muharram itu panas cerah, jadi begitu ru'yat kelihatan. Kemarin kebetulan pas yang Sabtu malam Ahad orang-orang sudah pada pawai obor, itu kan memang sorenya mendung, Bang. Nah, PBNU di semua titik yang disebar untuk melihat itu nggak kelihatan satupun. Walaupun secara hitungan Muhammadiyah dengan PBNU sama-sama sudah masukin kanun ru'yah. Gitu loh, Pak. Jadi yang membedakan kalau PBNU walaupun secara hitungan sudah bisa terlihat, tapi pada faktualnya di lapangan tidak terlihat, yang nggak dianggap hitungannya gitu. Jadi yang membedakan yaitu karena cuaca kita sekarang udah mulai kacau berantakan karena memang pemanasan globalnya sudah terlalu parah kan. Air es di Antartika kan sudah mulai ini, Bapak Ibu, cair, sudah banyak ya. Sudah bahkan dalam tahap mengkhawatirkan es Antartika di kutub utara sana selatan sana. Jadi
Bukan berarti kalau tahun Idul Fitri tahun ini bedanya 1 hari terus tahun depan 2 hari, enggak. Kadang nanti di pertengahannya ya mereka antara PBNU dengan Muhammadiyah sama, karena memang hilalnya terlihat, jadi kedepannya akan sama lagi. Nanti ada kadang beda lagi. Cuman karena kita tidak mengikuti proses itu kecuali di Idul Fitri dan Idul Adha, makanya kita tahu cuma 2 bulan itu aja gitu. Karena memang tidak di-post kan oleh PBNU, karena memang juga bukan, tidak ada kepentingan dalam tanda petik, tidak menentukan ibadah apapun. Kalau di Idul Fitri kan menentukan ibadah puasa gitu, makanya rame, makanya booming, viral gitu, seperti itu. Jadi tidak mesti kalau sudah beda akan seterusnya beda, nggak mesti. Jadi semua kalau PBN itu tergantung ruqyahnya, kalau Muhammadiyah tergantung hisabnya, bukan hisab yang lain dong, bukan ahli hisab yang bapak-bapak, bukan. Ini hisab yang beneran, hisab yang dihitung, bukan hisab yang dihisab. Gitu ya. Baik, mungkin itu ya penjelasan singkatnya, begitulah singkatnya. Dah, baik. Mudah-mudahan ini 1446 Hijriah, ibadah harus kudu makin meningkat, keimanan harus makin mendalam, pengamalan Islam harus lebih sempurna, biar ngaji ada asarnya, ada bekasnya, ada impactnya. Kalaupun Allah menentukan kita wafat di 1446, dari sekarang kita udah pasang niat, minimal niat kita udah tercatat. Niat untuk apa? Berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih soleh, berubah menjadi lebih rajin ibadah. Walaupun nanti belum terlaksana, yang penting udah niat. Kalau ada yang meninggal, insya Allah tercatat udah niatnya itu, Bapak Ibu. Itu insya Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jelas ya? Mudah-mudahan istiqomah, panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan tahun ini tahun yang lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminah binta Wahbin. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin. Ya Ali ibn Abi Talib. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Husain. Assalamualaikum ya Aba Zainab. Assalamualaikum ya Ummat Muhammad fi masyarikil ardi wa magharibiha al-ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha
لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته